Sesaat kemudian, Rani juga mulai sibuk mengupas buah kelengkeng dan menaruhnya dalam sebuah piring. Setelah dirasa cukup banyak, Rani pun mulai memakan buah kelengkeng yang sudah dikupas itu sambil nonton TV. Hingga tanpa disadari Rani, rupanya Cynthia juga penasaran dengan buah yang sedang dimakan ibunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sofyan di Sleman, Yogyakarta. Namaku Sofyan. Aku tinggal di Sleman, Yogyakarta. Melalui channel ini, aku ingin berbagi cerita mengenai kisah tragis yang menimpa keponakanku. Aku memiliki seorang adik sepupu perempuan, anaknya Tante Mila, adik kandung ayahku. Rani nama adik sepupuku itu. Dia anak tunggal Tante Mila dan Om Bram. Rani menikah dengan seorang pengusaha furniture dari Klaten, Aditya namanya, dan kebetulan rumah mereka tidak jauh dari rumah orang tuaku. Setelah 4 tahun menikah, Rani baru mendapatkan kehamilan anak pertamanya. Dan hari yang dinanti pun tiba. Rani melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Keluarga besar kami menyambut kelahiran anak pertama Rani dengan sukacita, terutama keluarga Tante Mila. Bukan tanpa alasan, anak Rani adalah cucu pertama Tante Mila dan Om Bram. Aku pun ikut merasakan kebahagiaan dengan kelahiran keponakanku itu. Diary, tanpa terasa 2 tahun sudah usia Cynthia, anak Rani. Cynthia tumbuh menjadi gadis kecil yang imut dan lucu. Aku sendiri sering main ke rumah Rani sekedar ingin bertemu dan bermain dengan keponakanku itu. Suatu hari, Tante Mila pulang dari berbelanja di sebuah mall perbelanjaan di kota Jogja. Sebelum pulang ke rumah dengan diantar Om Bram, Tante Mila mampir ke rumah Rani dengan membawa beragam oleh-oleh dan mainan untuk cucu kesayangannya. Tante Mila juga membawa buah kelengkeng kesukaan Rani. Kebetulan saat itu musim kelengkeng. Rani, Mama pulang dulu ya. Jaga baik-baik cucu Mama, kata Tante Mila pada Rani. Iya Mah, makasih oleh-olehnya. Hati-hati di jalan ya Mah, Pak, jawab Rani sambil menggendong Cynthia. Tante Mila dan Om Bram pun pulang menuju rumah mereka yang jaraknya hanya sekitar 1 kilometer dari rumahnya Rani. Diary, Rani kembali masuk ke dalam rumah dan Cynthia diturunkan dari gendongannya. 1 plastik kresek buah kelengkeng pemberian Tante Mila nampak di atas karpet di ruang keluarga rumah Rani. Kemudian Rani menuju dapur mengambil tempat buah dan sekresek buah kelengkeng itu pun berpindah tempat. Sementara itu
Cynthia nampak sibuk bermain boneka baru pemberian neneknya. Sesaat kemudian, Rani juga mulai sibuk mengupas buah kelengkeng dan menaruhnya dalam sebuah piring. Setelah dirasa cukup banyak, Rani pun mulai memakan buah kelengkeng yang sudah dikupas itu sambil nonton TV. Hingga tanpa disadari Rani, rupanya Cynthia juga penasaran dengan buah yang sedang dimakan ibunya itu. Cynthia mengambil sebutir kelengkeng dari dalam piring yang ada di sebelah Rani dan memakannya. Namun mendadak Cynthia tersedak buah kelengkeng yang dimakannya itu. Rani yang sedari tadi asyik makan kelengkeng sambil nonton TV itu pun kaget mendengar suara Cynthia. "Cynthia, kamu kenapa nak?" tanya Rani panik. Cynthia tidak menjawab, hanya memegangi bagian lehernya dan matanya terlihat mendelik, serta nafasnya mulai tersengal-sengal. Rani pun bingung. Kemudian dia menelpon suaminya yang masih bekerja dan menceritakan keadaan Cynthia. Terdengar suara suaminya dari seberang telepon berusaha menenangkan Rani. Sambil menunggu suaminya sampai rumah, Rani pun menghubungi Tante Mila. Dari selang sekitar 40 menit, Om Bram dan Tante Mila sampai di rumah Rani lebih dulu daripada suami Rani. Mungkin karena jarak kantor suaminya lebih jauh daripada jarak rumah Tante Mila ke rumah Rani. Di dalam rumah, Rani nampak sedang menangis terseduh-seduh sambil memangku Cynthia. "Rani, Cynthia kenapa?" tanya Tante Mila sesampainya di rumah Rani. "Gak tahu mah, tadi pas Rani makan kelengkeng, Cynthia tiba-tiba batuk-batuk seperti tersedak," jawab Rani panik. "Aduh Pah, gimana ini Pah?" tanya Tante Mila pada Om Bram. Om Bram pun mencoba memeriksa kondisi Cynthia yang terlihat mulai lemas. Denyut nadinya sudah tidak terasa. Wajah Om Bram terlihat cemas. Tak berapa lama kemudian Aditya pun sampai di rumah. "Bun, Cynthia kenapa?" tanya Aditya pada Rani. "Gak tahu ya, tadi pas di sebelahku mendadak batuk-batuk," jawab Rani. "Ayo segera dibawa ke klinik di depan sana," pinta Aditya. Mereka pun segera membawa Cynthia ke klinik yang tidak terlalu jauh dari rumah Rani. Begitu sampai klinik, Cynthia segera dibawa ke ruang IGD. Dokter jaga dan beberapa perawat segera memeriksa kondisi Cynthia. Sementara Aditya, Rani, Tante Mila, dan Om Bram menunggu di luar ruang periksa. Sekitar 20 menit kemudian, dokter yang tadi memeriksa Cynthia keluar dari ruang periksa. "Gimana keadaan cucu saya, Dok?" tanya Tante Mila. Dokter tersebut menarik nafas panjang sebelum memulai berbicara. "Begini Bu, Pak, cucu Ibu tersedak buah kelengkeng yang menyumbat saluran pernafasannya. Kami sudah berusaha semampu kami, tapi Tuhan sepertinya lebih sayang pada cucu Ibu," jawab dokter tersebut yang sukses membuat Tante Mila dan Rani jatuh pingsan hampir bersamaan. Dan masing-masing suami mereka pun dengan sigap menangkap istri mereka masing-masing. Aku pun harus kehilangan ponakanku yang imut-imut itu. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sofyan di Sleman, Yogyakarta. Terima kasih Mas Sofyan yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan
kisahnya Mas Sofyan atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.